Pertama kita mau bikin cake-nya dulu ya. Jadi di sini coklat powder saya aduk dengan susu cair. Nah, susu cairnya ini agak sedikit hangat ya, supaya coklat powdernya itu bisa gampang larut. Kita aduk sampai benar-benar tercampur. Kemudian masukkan minyak sayur. Aduk lagi sampai agak mengental teksturnya. Ya, setelah agak mengental, kita mau masukkan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein rendah. Ya, aduk rata sampai begini. Setelah teraduk rata, kita mau masukkan 2 butir kuning telur. Oke, di sini kuning telur juga kita aduk sampai tercampur semua. Nah, tekstur akhir adonan seperti ini nih. Jadi dia itu kental dan kilap. Ya. Sekarang sisihkan dan kita mau bikin meringue. Di sini saya pakai 2 butir putih telur, langsung saya campur dengan air lemon dan gula kastor. Ya, kita mau mixer di speed medium ya, kecepatan sedang. Dari awal sampai ke konsistensi yang kita mau, yaitu firm peak. Nanti saya tunjukkan bagaimana firm peak itu konsistensinya ya. Nah, firm peak itu seperti ini. Jadi saat diangkat dia itu lancip, tidak terkulai. Oke. Sekarang kita mau aduk meringue ke adonan coklat tadi. Kita ambil setengah bagian dulu. Kemudian kita mau aduk menggunakan hand whisk ya. Di sini walaupun pakai hand whisk tetap cara ngaduknya itu seperti diaduk balik. Ya. Pastikan meringuenya itu tercampur rata dengan adonan coklatnya. Oke. Setelah tercampur, kita mau tuangkan adonannya udah tercampur meringue ini ke sisa meringue tadi. Kita aduk lagi. Nah, di sini saya mau tukar hand whisk ini dengan spatula ya, supaya pengadukan adonannya itu lebih rata hingga ke dasar mangkok. Ya, kita aduk balik sampai meringue itu benar-benar tercampur rata. Jadi nggak ada meringue tertinggalan yang bergerindil. Oke, adonan akhir sifon harus smooth, kental dan kilap. Ya. Oke, sekarang kita mau tuang adonannya ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyang persegi panjang, ukurannya 24 x 26 cm. Ya, kita mau tuang adonan dan kita akan ratakan karena ini perlu banget ya, penting banget ya, supaya permukaan kue itu nanti rata, nggak bergelombang. Ya, dan ini nanti kita mau panggang di suhu 150 api atas bawah selama kurang lebih 28 menit atau sampai matang. Ya. Setelah matang, kita hentak 2 kali, kemudian kita langsung ambil dari loyang. Kita langsung keluarkan dari loyang dan kita lepas baking papernya. Ya, supaya dia dingin sempurna. Kemudian kue ini saya akan potong menjadi 2 ukuran sama besar. Oke, setelah dipotong kita mau bungkus kuenya supaya kue itu tetap lembab ya, enggak kering nantinya. Kita mau bungkus pakai baking paper dan kita sisihkan. Kemudian kita mau bikin adonan crepes-nya. Nah, untuk adonan crepes-nya kita di sini pakai 2 butir telur utuh dicampur dengan gula dan kita whisk sampai gulanya itu benar-benar larut di dalam telurnya. Kemudian masukkan coklat powder. Aduk rata bersama dengan tepung terigunya. Ya. Setelah masuk, kita langsung masukkan lagi susu cair. Ini susunya pakai suhu ruang ya.
Setelah masuk semua susu, kita mau masukkan juga mentega leleh, butter leleh ya. Aduk terus, tekstur akan sedikit bergerindil, nggak apa-apa, karena nanti kita mau saring 2 kali ya. Setelah teraduk, kira-kira udah tercampur gitu, kita mau saring ya. Di sini bisa lihat ya, masih banyak tepung yang bergerindil, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kita mau saring pertama, kemudian kita mau saring lagi yang kedua kali sampai kita mendapatkan hasil adonan yang lembut ya. Jadi nggak ada bergerindil, nggak ada sisa bergerindil. Oke. Nah, untuk wajannya saya pakai wajan persegi ya, yang anti lengket. Jadi di sini wajan harus kita panaskan dulu sampai panas, tapi tidak sampai berasap ya. Kemudian tuang adonannya dan tunggu sampai dia kayak ada gelembung-gelembung gitu di bagian bawah. Nah, saat dia udah mulai muncul kayak gelembung-gelembung gitu, itu tandanya dia bisa diangkat. Ya, setelah angkat kita balikkan di atas piring. Lakukan sampai adonan habis. Oke. Nah, setelah selesai kita mau siapkan krimnya. Ya, krimnya di sini saya pakai Milak Gold. Ya, jadi ini non dairy whipped cream. Jadi campurkan gula kastor ke dalam whipped creamnya, kemudian kita mixer sampai dia ada di konsistensi nanti stiff ya. Nah, stiff tuh seperti ini nih. Jadi dia cukup kaku ya. Kemudian kalau udah, kita aduk dulu menggunakan spatula ya. Kita pijit dulu lah ya pakai spatula. Kemudian kalau udah cukup lembut, kita mau masukkan whipped cream ini ke dalam piping bag. Di sini saya juga pakai spuit yang ujungnya itu bergerigi. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah pakai spuit, nggak apa-apa ya. Jadi tujuannya saya pakai spuit ini supaya whipped creamnya itu ratanya nggak terlalu tebal. Sekarang kita mau lapisin kuenya dengan whipped cream. Lakukan hal yang sama pada semua lapisan kue dadarnya atau crepes-nya ya, sampai selesai. Ratakan whipped cream menggunakan spatula ya. Nah, di sini ada sisa kue, nanti akan kita potong sesuai dengan ukuran crepes-nya ya. Jadi biar pas aja sesuai dengan ukuran crepes atau kue dadarnya. Setelah selesai semua sampai lapisan terakhir udah tercover dengan whipped cream semua ya. Kemudian kita tutup pakai kue yang bagian satunya tadi ya. Jadi kue ini juga udah kita potong sesuai dengan ukuran kue dadarnya. Setelah rapi semua,
kita mau tutup dulu, kita bungkus dulu pakai baking paper, dan kita mau simpan di dalam kulkas sampai krimnya itu set, kurang lebih 1 jam minimal. Setelah set, kita bisa keluarkan dan kita bisa trimming ya. Jadi kita mau trimming masing-masing sisinya supaya rapi. Nah, untuk lebih cantiknya kita bisa potong menjadi 6 bagian atau sesuai selera ya. Dan kita bisa pasang hot stamp ya. Jadi biar tambah cakep kuenya, kita bisa pakai hot stamp. Nanti link untuk hot stamp ini saya tulis di description. Oke. So, coklat chiffon cake with milk crisps udah jadi. Semoga videonya, resepnya bisa bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.